Halo guys, welcome back again with Sarjana Pintu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kuharap kalian semua baik-baik saja ya. Amin. Seperti biasa di siang yang mantap ini, gue bakal nemenin kalian semua dengan membahas alur cerita film yang mantap abis. Kali ini gue bakal membahas film berjudul Meteor Moon yang dirilis pada tahun 2020. Film bergenre fiksi ilmiah ini akan menceritakan tentang fenomena alam yang sangat langka, yaitu bulan keluar dari orbit yang semestinya dan akan menabrak bumi, sehingga membuat bencana yang tiada habisnya mulai dari tsunami, banjir aerob, medan magnet yang terbalik, dan juga masih banyak lagi. Aktor utama dalam film ini adalah Jimmy Lawson, atau kita panggil saja dengan sebutan Jim. Jim adalah seorang mantan pilot anggota NASA yang telah dipecat karena kesalahan yang telah dibuatnya. Dan akibat dari kesalahan tersebut, ia harus rela digeser dengan sang adik yang bernama Paul. Semenjak pemecatannya, Jim beranggapan bahwa sang adiklah yang telah melakukan sabotase terhadap dirinya, sehingga membuat ia memusuhi adik kandungnya sendiri. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Pintu cuy. Lalu bagaimanakah kisah Jim dan sang adik menyelamatkan planet bumi? Segera atur posisi rebahan terbaik kalian, simetriskan celana dalam, ambil kancing tetangga, dan cek intro. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah fenomena langka, yaitu bulan berpindah dari orbitnya dan akan menabrak bumi. Akibat dari kejadian itu banyak terjadi bencana alam, mulai dari tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya yang terjadi hampir di semua negara di dunia. Lalu scene berpindah ke lakon utama kita, yaitu Jim. Ia sedang minum-minum di sebuah bar milik temannya, yaitu Bob. Bob yang kala itu melihat berita bencana di sebuah televisi menanyakan kebenarannya kepada Jim. Namun Jim seperti acu tak acu dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Bob. Tak lama kemudian atasan Jim menelpon. Ia adalah Kolonel Hauser. Di telepon tersebut sang atasan menanyakan bagaimanakah solusi untuk menghadapi fenomena yang tengah dihadapi dunia saat ini, karena ia dipercayai sebagai pasukan terbaik yang mampu menyelesaikan masalah tersebut. Sang kolonel menjelaskan bahwa ia berada dalam tekanan seluruh dunia, di mana Rusia dan Korea Utara akan mengambil langkah untuk menembakkan nuklir ke luar angkasa dengan tujuan menghancurkan meteor-meteor yang akan menabrak bumi. Ia memberitahu dunia bahwa cara paling tepat adalah membuat black hole atau ledakan besar di orbit bulan, sehingga bulan bisa tertarik oleh black hole tersebut dan kembali ke posisi normalnya. Namun pernyataan sang kolonel tidak dipercayai oleh beberapa negara dan tetap akan meluncurkan nuklir jika sang kolonel tidak bisa membuktikan ucapannya tersebut. Atas dasar itulah Jim akhirnya mau menolong kolonel dan juga umat manusia. Ia mengkhawatirkan jika bumi semakin mendekat dan terjadi gesekan di atmosfer, itu akan membuat bumi dan seisinya jadi hangus terbakar. Tak lama kemudian Paul datang di bar tersebut. Ia berniat menjemput sang kakak yang dibutuhkan oleh pihak NASA. Sang adik menjelaskan tentang kekeliruan yang selama ini ada di pikiran Jim. Namun tiba-tiba ada gempa yang membuat Bob terluka di bagian perut. Dengan segera mereka bertiga naik ke pesawat untuk pergi ke X-Vision, pusat pangkalan pesawat milik NASA. Saat berada di dalam pesawat, Paul memberikan motivasi bahwa kematian kopilot Jim terdahulu bukanlah kesalahan fatal yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Jim. Namun Jim marah karena ia sekarang sedang sibuk menolong Bob yang terluka. Paul kembali menegaskan agar Jim melupakan semua itu dan membuka lembaran baru. Lalu tak lama kemudian pesawat yang mereka tumpangi tak seimbang dan akhirnya terjatuh. Bob tewas di tempat sedangkan Jim dan Paul selamat. Lalu scene berpindah yang memperlihatkan Stacy dan Malcolm.
Stacy adalah istri Jim, sedangkan Malcolm adalah seorang tentara. Mereka berdua tengah mencari pertolongan dalam bencana ini dengan membawa sebuah radio. Di waktu yang sama, ternyata lokasi jatuhnya pesawat Jim tak jauh dari bengkel temannya. Mereka kemudian berjalan kaki hingga sampai ke tempat tersebut. Namun di tengah perjalanan, ia sempat dihadang perampok, namun dengan mudah Jim dan Paul mengalahkan mereka semua. Akhirnya sampailah mereka ke bengkel tersebut, namun mereka tidak menemukan seseorang di sana. Paul kemudian menelpon atasannya, namun tiba-tiba gempa datang dan akhirnya Jim tertimpa besi dan beberapa tabung oksigen. Beruntungnya sang teman yang bernama George datang disusul Paul yang segera membantu Jim keluar dari posisi tersebut. Jimmy kemudian meminta bantuan kepada George dengan meminjam sebuah mobil yang akan mereka gunakan untuk pergi ke pangkalan secepatnya. Tentu saja George juga mereka ajak pergi bersama. Namun ketika akan pergi, tiba-tiba gempa datang dan George tewas tertimpa bangunan bengkelnya sendiri. Mereka berdua akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut dan segera menuju pangkalan. Tak lama kemudian, akibat keadaan yang tidak wajar, akhirnya bumi tiba-tiba menjadi panas dan seketika magma naik ke permukaan. Beberapa pesawat nampak terbakar dan hanya 2 saja yang lolos dari ledakan tersebut. Mereka adalah Matthew dan Hayes. Melihat kejadian tersebut, akhirnya Jim memutuskan membawa mobil tersebut masuk ke dalam kargo pesawat, kemudian dengan sigap menerbangkan pesawat tersebut. Di dalam pesawat, Jim merasa tak asing dengan pesawat itu, dan benar saja Paul menjelaskan pesawat ini adalah pesawat rancangan Jim yang telah ia ajukan dan disetujui pembuatannya. Namun honor dari pesawat tersebut sepenuhnya ia berikan kepada Jim. Mendengar ucapan sang adik, Jim akhirnya luluh dan mengutarakan semua yang ia rasakan saat itu juga. Ia mengatakan bahwa dulu ia terlalu sembrono karena nama besar sang ayah, sehingga meskipun ia melakukan kesalahan, tak akan mendapatkan hukuman apapun. Perlu kalian ketahui, ayah Paul dan Jim juga mantan anggota NASA. Namun dalam film ini tidak disebutkan namanya. Lalu scene berpindah memperlihatkan Stacy dan Malcolm. Mereka berdua terkena gempa bumi yang sangat hebat sehingga Stacy terjatuh ke dalam jurang. Untungnya ia berhasil selamat, sedangkan Malcolm tewas di tempat. Akhirnya setelah itu Stacy sendiri berjuang menemukan bantuan sembari membawa radio. Tak lama kemudian ia menemukan pemancar sinyal dan berhasil menghubungi markas untuk meminta bantuan. Di sisi lain terlihat Jim dan Paul bersama Matthew dan Hayes. Mereka sedang melewati asteroid atau meteor-meteor kecil di tempat mereka. Pesawat Hayes tertabrak sebuah meteor kecil dan meledak, sedangkan Matthew berkorban demi Jim dan Paul dengan menabrakkan pesawat ke sebuah meteor besar. Meteor tersebut pun hancur berkeping-keping, dan akhirnya Jim dan Paul berhasil lewat dengan selamat. Jim dan Paul akhirnya tiba di orbit bulan dan kemudian dengan segera melakukan aksinya. Dengan sigap, Jim keluar dari pesawat dan memotong rumah drone yang akan ia gunakan untuk mengaktifkan program anti-materi rancangannya, sehingga bisa mengembalikan bulan ke orbit aslinya. Namun ketika Jim berada di luar pesawat, secara tak diduga ada puluhan rudal nuklir ditembakkan dari bumi dan mendekat ke lokasi mereka. Paul yang menyadari itu dengan segera memberitahu Jim agar segera kembali masuk ke dalam pesawat. Namun Jim bersikeras dan tak mau masuk sebelum mendapatkan rumah drone yang akan menjadi kunci keberhasilan mereka menjalankan misi ini. Jim rupanya terlambat sehingga nuklir meledak dengan hebat dan membuat badan Jim terpental masuk kembali ke pesawat sebelum berhasil membawa rumah drone tersebut. Akibat dari ledakan itu, pesawat Jim mengalami kerusakan yang cukup parah. Pipa bahan bakarnya mengalami kebocoran. Jim dan Paul sempat frustasi dengan keadaan mereka yang sekarang. Namun tiba-tiba Jim berpikir untuk menggunakan mobil yang ia pakai tadi untuk membuat sebuah ledakan.
sehingga black hole bisa tercipta dan mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Singkat cerita, mereka berhasil meluncurkan mobil tersebut ke orbit bulan, dan akibat ledakan tersebut tercipta sebuah black hole yang menarik bulan hingga kembali ke orbit semula. Semua orang akhirnya bersorak-sorai gembira atas keberhasilan Jim dan Paul melakukan aksi gilanya tersebut. Namun ternyata Paul tak sadarkan diri dan Jim dengan penuh perjuangan membawa adiknya masuk ke dalam pesawat kapsul yang akan membawa mereka kembali ke bumi. Tak beberapa lama kemudian, akhirnya mereka sampai di bumi. Jim akhirnya pingsan dan Paul yang menyadari itu dengan panik membangunkan kakaknya. Tak lama Jim akhirnya sadar dan sontak menangis bahagia ketika ia mengetahui mereka berdua berhasil kembali dengan selamat, serta bulan kembali ke orbitnya, yang artinya bumi menjadi normal kembali. Dan film pun tamat cuy, ending yang gak teli banget. Jadi begitulah alur cerita dari film Meteor Moon kali ini. Pesan dan kesan dari film ini adalah kita harus rela mengutamakan keselamatan orang banyak meskipun harus mengalahkan ego dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita tak mau mengakui kesalahan pribadi kita dan malah menjadikan orang lain sebagai sebab kegagalan diri kita sendiri. Terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton film ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Binto cuy. Akhir kata gue pamit, salam Binto untuk calon sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao.